Langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama, yakni adalah demo anti-rasisme di Inggris memanas. Ribuan demonstran anti-rasisme berkumpul di seluruh Inggris dan membentuk perisai manusia untuk melindungi pusat suaka setelah polisi memperingatkan potensi kerusuhan dari lebih dari 100 demonstrasi anti-muslim dan imigran yang dipimpin kelompok sayap kanan jauh. Dengan memegang spanduk bertuliskan pengungsi diterima dan tolak rasisme, orang-orang turun ke jalan di kota-kota 9 hari setelah negara itu diguncang oleh penikaman fatal terhadap 3 gadis di Merseyside dan kerusuhan yang menyusulnya. Dilansir di Guardian, polisi mengerahkan mobilisasi terbesar mereka untuk mengantisipasi kekacauan sejak kerusuhan tahun 2011 lalu dan mengatakan banyak pertemuan yang direncanakan berpotensi menjadi kekerasan. Sekitar 6.000 petugas yang terlatih menghadapi kerusuhan dikerahkan untuk menangani demonstrasi. Adapun ribuan kontra protes turun ke jalan terjadi di wilayah Liverpool, Birmingham, Bristol, Brighton, dan London untuk melindungi komunitas mereka. Dari Inggris kita ke informasi terpopuler selanjutnya, tepatnya dari Singapura, di mana Singapura memang pemerintahnya melakukan proses eksekusi mati dengan hukuman gantung terhadap 2 orang terpidana pada pekan ini. Hal ini terus dilakukan negeri singa meski mendapatkan tekanan dari internasional. Dalam laporan AFP, Singapura mengeksekusi pria berusia 45 tahun pada Jumat lalu akibat menyelundupkan 36,93 gram heroin. Sementara itu pada Rabu kemarin, negara kota itu mengeksekusi gantung seorang pria berusia 59 tahun karena perdagangan narkoba. Singapura merupakan negara yang masih ketat dalam memberlakukan hukuman mati. Perdagangan lebih dari 15 gram heroin layak dijatuhi hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Narkoba Singapura yang ketat. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan kelompok hak asasi manusia mengatakan hukuman mati tidak memiliki efek jera dan telah menyerukan agar hukuman itu dihentikan. Namun pejabat Singapura bersikeras bahwa hukuman tersebut telah membantu menjadikan negara tersebut salah satu negara teraman di Asia. Masih dari dunia internasional, kali ini Turki bawa Israel ke Mahkamah Internasional. Tekanan dunia internasional terhadap Israel terus meningkat. Terbaru, Turki secara resmi bergabung dalam kasus genosida melawan negara tersebut di Mahkamah Internasional atau ICJ di Den Haag seperti yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dalam konferensi pers di Kairo. Kasus di ICJ ini diluncurkan pada Desember 2023 oleh Afrika Selatan yang menuduh negara Yahudi tersebut melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sejak saat itu, lebih dari selusin negara telah mengumumkan niat mereka untuk bergabung dalam kasus ini dan pengadilan Den Haag belum mengeluarkan putusan akhir tetapi telah memerintahkan Israel untuk tidak melakukan tindakan yang dianggap melanggar konvensi genosida PBB. Turki sebagai salah satu negara NATO menekankan bahwa Timur Tengah tidak bisa lagi menoleransi provokasi Israel, termasuk serangannya terhadap Lebanon dan Iran, serta menuduh negara Yahudi tersebut melakukan kekerasan dan ekspansionisme, sementara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyalakan api di seluruh wilayah. Kali ini kita ke informasi terakhir di segmen Hot News. Cuaca panas Arab Saudi ancam nyawa. Pemanasan global memang makin menjadi-jadi. Arab Saudi misalnya kini mengalami suhu panas ekstrim hingga hampir 50 derajat Celcius. Padahal Arab Saudi selama ini sudah menjadi salah satu negara terpanas di dunia. Situasi ini bahkan dilaporkan mengancam nyawa warga. Meningkatnya suhu disebabkan oleh perubahan iklim dan para ahli memperingatkan musim panas yang terik bisa menjadi lebih panjang dan lebih panas seiring dengan menghangatnya planet. Pada Juni lalu sebenarnya Arab Saudi sudah melihat efek dari panas terik luar biasa itu. Kala itu lebih dari 1.300 orang meninggal saat melaksanakan ibadah haji tahunan. Untuk melindungi para pekerja, Arab Saudi diketahui telah melarang pekerjaan di bawah sinar matahari langsung dan di area terbuka antara tengah hari dan pukul 15. Aturan bahkan berlaku hingga pertengahan September sebagai bagian dari kebijakan istirahat siang yang telah lama berlaku dan diadopsi secara luas di seluruh Teluk. Namun banyak pekerja yang tidak memiliki pilihan. Akibatnya mereka tetap bekerja meski sudah ada anjuran untuk menghindari waktu tertentu.